Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ria Oktaviani dengan NIM 22802244030 dari Program Studi Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi tentang perilaku organisasi. Apa sih perilaku organisasi itu? Perilaku organisasi adalah kajian ilmu tentang individu-individu untuk mendapatkan informasi mengenai kebiasaan, tingkah laku, cara kerja, dan berbagai dinamika dampak keterlibatan individu di dalam suatu organisasi. Nah, ada beberapa pengertian menurut para di antaranya adalah yang pertama, perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu menurut Toha 2011. Dan yang kedua, perilaku organisasi adalah sebuah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki individu, kelompok, struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan semacam ini guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Menurut Hanggraini 2011. Nah, yang ketiga adalah perilaku organisasi adalah bidang ilmu yang menyelidiki dampak dari pengaruh individu, kelompok, dan struktur dalam organisasi terhadap perilaku-perilaku yang terlibat di dalamnya, yang bertujuan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam meningkatkan efektivitas organisasi menurut Robbins 2008. Ada beberapa elemen-elemen perilaku organisasi. Yang pertama adalah manusia. Manusia adalah sistem sosial di dalam internal organisasi. Mereka terdiri dari individu maupun kelompok tertentu. Artinya, kelompok tersebut bisa dalam jumlah kecil atau besar, informal atau formal, tidak resmi atau resmi. Nah, yang kedua adalah struktur. Struktur adalah hubungan pada setiap orang yang terdapat di dalam suatu organisasi. Mereka yang berada di dalam suatu organisasi tentu diberikan peran yang berbeda dan mempunyai hubungan tertentu dengan yang lain. Yang ketiga adalah teknologi. Teknologi mampu menanamkan kondisi fisik dan juga ekonomi dimanapun orang bekerja. Sifat dari teknologi ini akan sangat tergantung dari sifat organisasi dan juga akan turut mempengaruhi pekerjaan ataupun kondisi kerja perusahaan. Sehingga teknologi akan membawa efektivitas dan juga memberikan batasan setiap orang dengan berbagai cara. Dan yang keempat adalah sistem sosial. Sistem sosial ini akan menyediakan lingkungan eksternal tempat organisasi bergerak. Sistem sosial ini akan memberikan pengaruh pada sikap orang, kondisi kerja, dan yang paling penting adalah mampu memberikan persaingan untuk sumber daya dan juga kekuasaan. Nah, ada beberapa alasan mengapa perlu memahami perilaku organisasi. Di antaranya adalah yang pertama, perilaku organisasi memberikan pemahaman terkait dunia kerja. Yang kedua adalah memperkenalkan wawasan dan perkembangan diri. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan berbicara dengan orang lain dari berbagai disiplin ilmu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang motivasi organisasi. Secara etimologi, motivasi berasal dari bahasa Latin movere yang berarti menggerakkan. Selain itu, ada juga yang mengatakan motivasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu motivation, yang bisa diartikan sebagai daya batin atau dorongan. Jadi, motivasi dalam suatu organisasi adalah sesuatu yang mendorong atau menggerakkan setiap anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Ada dua sumber motivasi. Yang pertama adalah motivasi internal.
yaitu motivasi dari dalam diri, dari perasaan dan pikiran sendiri. Orang yang memiliki motivasi internal akan memandang dirinya secara positif. Yang kedua adalah motivasi eksternal, yaitu motivasi dari orang lain. Peran motivasi dalam organisasi. Yang pertama, motivasi sebagai modal untuk meningkatkan kinerja anggota organisasi. Yang kedua, motivasi dapat dijadikan sebagai alternatif untuk mengukur kinerja anggota organisasi. Yang ketiga, motivasi menjadi nutrisi bagi kinerja anggota organisasi. Yang keempat, adanya motivasi dalam diri menunjukkan komitmen atas pekerjaannya. Dan yang terakhir, motivasi berkontribusi positif bagi kemajuan dunia organisasi. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.